Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha abwabar rizqi ya arhamar rahimin. Ikhwatal iman, jamaah subuh Masjid Az-Zikra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat karunia yang Ia berikan kepada kita. Kasih sayang, kesempatan bertaubat, hidayah, inayah, sehingga sampai saat ini kita semua dalam keadaan beriman, berislam, dan kita mohon Allah istiqomahkan kita sampai perjumpaan yang indah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia hanyalah persinggahan, dunia hanyalah tempat sementara kita. Masih ada perjalanan panjang yang akan kita lalui dan berujung di akhirat nanti. Walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat adalah kekal dan pastinya lebih baik dari apa yang ada di dunia ini. Semoga Allah selamatkan kita, Allah bahagiakan kita. Salawat dan salam untuk kekasih Allah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qad ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah tunaikan amanah. Risalah telah tersampaikan dan beliau telah benar-benar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan umat ini telah mendapatkan nasihatnya. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, dan kelak Allah perkenankan kita bisa memandang indahnya wajah beliau, dan kita semuanya benar-benar mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari pernah mendapatkan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wasiatnya itu ada 7, dan 1 diantaranya adalah agar memperbanyak mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Membaca kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, kita membangun kesadaran diri bahwa
kebaikan yang kita lakukan adalah atas kekuatan yang Allah karuniakan, dan keburukan yang kita tinggalkan pun atas kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Kita ini lemah. Kita ini lemah. Semangat kadang datang, tapi di lain kesempatan turun semangat itu. Kadang kita konsisten, tapi di lain kesempatan mulai bolong-bolong lagi. Maka ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, pun supaya kita tidak tergoda oleh kemaksiatan apapun bentuknya, maka berlindunglah kepada Allah, memohon kekuatan dari Allah dengan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saya mengajak, mari dalam kesempatan ini kita membaca kalimat tersebut sebanyak 100 kali. Ya, insya Allah nggak terlalu lama ya membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, upaya, kekuatan kecuali milik Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dijauhkan dari segala keburukan dan kita dibahagiakan untuk bisa melakukan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sekali lagi membaca zikir la haula wala quwata illa billahil aliyil azim adalah zikir yang dianjurkan atau diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Maka buat kita membaca kalimat itu pun membuat kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menarik ya. Ketika kita menjawab kumandang azan, kalimat azan Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Ketika kita diundang oleh Allah untuk melaksanakan salat, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ketika kita diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meraih kemenangan, maka la haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Kita bisa bangun, bisa melangkahkan kaki, datang ke masjid karena Allah beri kekuatan kepada kita. Berapa banyak orang yang dengan pendengarannya dia bisa mendengar, tapi pendengarannya tidak membuat dia tunduk kepada Rabb-Nya. Fisiknya sehat, gak ada penyakit apa-apa, bahkan katakan kuat, tapi mengapa berat kaki melangkah? Maka la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan ikhwah ingat, kita tidak bisa mengandalkan harta, karena harta bisa berkurang bahkan habis. Kita tidak bisa mengandalkan memiliki ilmu semata. Mengapa? Karena kita pun bisa saja lupa. Dan kita tidak bisa bergantung kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa hanya mengandalkan orang-orang di sekitar kita tanpa perjuangan dari diri kita masing-masing. Dan itu sekali lagi dengan senantiasa memohon kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat kita menghadapi situasi yang berat, di saat kita mengalami masalah, di saat kita menghadapi ujian, maka yakinlah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan ingat, pisau golok itu sering-sering diasah. Untuk apa? Pada saat ia digunakan, kapan saja sudah siap. Sama dengan zikir kita kepada Allah, doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terus dan terus, kapan saja, sehingga dia akan menjadi ruh, dia akan menjadi kekuatan, akan menjadi cahaya untuk kita. Coba teman-teman yang pegang tasbih dari kayu, ya,
Ini tasbih kalau dipakai, sering dipakai, dia kelihatannya lebih terang, lebih bercahaya. Betul? Coba aja ada punya tasbih dipegang, kadang dia warnanya jadi menyala. Tapi kalau diemin aja nggak dipakai, kusam dia. Itu tasbih. Lisan, hati. Kalau tidak terus kita bawa dalam zikrullah, terus bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, pantas lisan kita kurang bermakna, hati kita mengalami kegelisahan. Maka teruslah diasah dan diasah. Maka dulu murabbi kita sering membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna likulli syai'in saqalah wa saqalatul qulub zikrullah. Segala sesuatu memiliki pengkilap, dan supaya hati ini mendapatkan cahaya, dia menjadi berkilap, caranya adalah dengan terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, terus perbanyak membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kami bacakan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayatikum aqwamun yatlubunal ilma fa idza ra'aitumuhum faqulu lahum marhaban marhaban biwasiyati Rasulillah waqnuhum ay allimuhum. Sabda Rasulullah SAW, sayatikum aqwamun, akan datang kepada kalian kelompok-kelompok, rombongan-rombongan, yatlubunal ilma, rombongan penuntut ilmu, rombongan pencari ilmu. Ya, kalau kita jadi rombongan santri gitu. Rombongan santri. Akan datang para santri, akan datang para penuntut ilmu kepada kalian. Sayatikum aqwamun yatlubunal ilma fa idza ra'aitumuhum, kalau kalian berjumpa dengan mereka, kalian melihat mereka, faqulu lahum marhaban marhaban biwasiyati Rasulillah, marhaban, selamat datang. Marhaban, selamat datang di wasiat Rasulullah. Wahai orang-orang yang menjadi wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita kalau ketemu kelompok pelajar, ketemu para santri, maka itulah wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senanglah bersama mereka, sambutlah dengan hati, dengan cinta, dengan penuh kasih sayang. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Asy-Syafi'i, ya, beliau berangkat belajar ke Madinah dengan Imam Malik radhiyallahu anhuma. Imam Malik mengajarkan Imam Syafi'i dengan senang hati, dengan bahagia. Ya. Mengapa? Karena Imam Syafi'i niatnya belajar. Maka sungguh-sungguh Imam Syafi'i, Imam Malik menyambutnya, mengajarkannya. Kenapa? Karena ada perintah tadi, selain mengucapkan marhaban, marhaban, maka waqnuhum ay allimuhum, berikanlah ilmu kepada mereka. Mudah-mudahan para asatid, para guru diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memperhatikan, menyambut, bahagia dengan para santri, dengan para pelajar, dengan para penuntut ilmu,
dan benar-benar memberikan ilmunya. Yang kedua, Imam Syafi'i belajar ke Irak. Belajar kepada siapa? Belajar kepada Syekh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Yang kedua kepada Syekh Abu Yusuf. Yang keduanya adalah murid dari Imam Abu Hanifah. Maka ketika Imam Syafi'i datang kepada Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, beliau menyambut Imam Syafi'i dengan rasa senang, bahagia, gembira. Allahu Akbar. Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau ketemu orang-orang yang senang menuntut ilmu, orang yang belajar, orang yang mencari pencerahan, maka ungkapkan kepada mereka dan sambutlah, marhaban marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Marhaban marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk mengungkapkan apa? Senang. Karena disitulah ada wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu diceritakan, marra bisuqil Madinah. Suatu hari melewati pasar di Madinah. Kemudian Abu Hurairah menyaksikan orang-orang sedang sibuk dengan pekerjaan mereka. Sibuk dengan urusan-urusan mereka. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, kalian kenapa tidak ikut ambil bagian? Sedang dibagikan warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedang dibagikan warisan. Coba kira-kira dalam benak kita, kalau bicara warisan, itu apa yang ada warisan itu? Ya, bagi-bagi harta. Mendengar itu orang-orang yang ada di pasar, karena katanya Rasulullah bagi-bagi warisan, berangkat semua. Di mana? Mereka tanya, di masjid. Berangkatlah orang-orang ke masjid. Sampai di masjid mereka cari-cari mana tempat dibagikan warisan. Di ruang Khadijah, di ruang Abdurrahman, di ruang mana? Cari-cari. Kok tidak ada orang kumpul-kumpul dibagi-bagi. Akhirnya mereka kembali lagi ke pasar dan ternyata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu masih ada di situ. Loh, kenapa kalian kembali? Kata mereka, wahai Abu Hurairah, katanya dibagi-bagi warisan, kami nggak lihat ada pembagian warisan. Kemudian Abu Hurairah bertanya, terus apa yang kalian saksikan di sana? Iya, kami memang menyaksikan ada kaumun, ada orang-orang yusalluna, mereka sedang melaksanakan sholat. Kaumun yaqra'unal Qur'ana, ada sebagian orang yang sedang membaca Al-Quran. Kaumun yatadarasuna fil halali wal haram, ada orang-orang yang sedang membincangkan urusan yang halal dan haram. Allahu Akbar. Kesimpulannya kata Abu Hurairah, la itulah warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masjid kita ini masjid yang mendapatkan dan masjid yang menunaikan, masjid yang menjaga, memelihara warisan Rasulullah. Kalau di masjid ini, di masjid manapun dijadikan tempat sholat, bukan megahnya bangunan, bukan sekedar indahnya hiasan, tapi bagaimana orang-orang hadir untuk memakmurkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya melaksanakan sholat. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau satu orang mengajak satu orang lagi, satu orang mengajak satu orang lagi, satu orang mengajak satu orang lagi, maka insya Allah akan makin banyak. Dulu murabi kita mengajarkan begitu. Waktu kami awal-awal
belajar sama beliau di Masjid Al-Amru Bittaqwa di Depok. Caranya begitu. Kalau ada seorang kepala keluarga, maka hendaklah kepala keluarga ini mengajak kembali anggota keluarganya untuk berjamaah ke masjid. Kalau anggota keluarganya sedikit, perlu ditambah. Ya, nah, anggota keluarga sudah diajak, ajak lagi tetangga. Jadi MLM, multi level masjid. Multi level masjid. Ajak satu orang, ajak lagi. Kenapa? Ya itulah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa yaqra'unal Qur'an, dibacakanlah Al-Qur'an di situ. Ada orang-orang yang membaca Al-Qur'an, dia jelas inilah warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amraini, aku tinggalkan dua. Al-Qur'an dan sunnah. Selama kita berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah, tidak akan pernah kita tersesat selama-lamanya. Berapa banyak orang yang dengan Al-Quran terangkat derajat keluarganya. Berapa banyak orang yang dengan Al-Quran Allah berikan jalan pintu-pintu rezeki darinya. Berapa banyak orang yang dengan Al-Quran kemudian dia merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Di berbagai tempat saya sering menyebutkan dalam rangka tahaddus bin nikmah, kebahagiaan. Kami ini kan sering keluar pagi sebelum subuh, balik pun sudah tengah malam. Setiap kali pulang ke rumah, di samping rumah itu ada asrama santri. Lelah kita dalam perjalanan. Mungkin jarak jalan kita nggak jauh, tapi karena macet cukup melelahkan. Sudah lelah fisik kita, kembali ke rumah. Apa yang terjadi? Seringkali hilang rasa lelah itu. Kadang jam 1, jam 2 mendengar bacaan Al-Quran. Santri membaca Al-Quran. Santri murojaah hafalan Al-Quran. Santri ziyadah menambah hafalan Al-Qurannya. Masya Allah. Dengar suaranya jam 12, jam 1, jam 2. Bahagia hati ini. Nah, inilah warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya senang kita di kampung sunnah kita ini, banyak tempat-tempat belajar Al-Quran. Banyak para santri yang menghafal Al-Quran. Inilah diantara warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga, ada orang-orang yang yatadarasuna, mereka belajar. Ada yang mengajar, ada yang belajar. Tentang apa? Al-halal wal haram. Yang halal dan haram, membincangkan agama, mendapatkan ilmu bagaimana supaya selamat, bahagia dunia akhirat. Maka kata Abu Hurairah, itulah warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari ini yang kita jaga. Maka tadi, kalau ada orang belajar, ada para pengajar, orang-orang yang baik yang menuntut ilmu, maka bahagialah dengan mereka. Marhaban, marhaban biwasiyati Rasulillah. Marhaban, marhaban biwasiyati Rasulillah. Karena inilah wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang belajar, dia berada fi sabilillah. Dan lihat, orang yang mengajar mendapat keistimewaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kiai Surur ini pahalanya nggak habis-habis. Doa selalu terpanjatkan untuk beliau. Mengapa? Karena mengajarkan kebaikan. Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bahwasanya al-malaika yusalluna, para malaikat, berarti tidak sendiri. Al-malaikah jamak dari malakun. Kalau malakun satu malaikat atau malaikat. Tapi kalau malaika jamak, yusalluna, malaikat mendoakan. An-namlah
fi juhriha, semut yang ada di lubangnya. Hatta al-hut fil khitan, ya, sampai ikan-ikan, ya, itu juga mendoakan limuallimil khaira, untuk orang-orang yang mengajarkan kebaikan, ya. Jadi kalau ada orang-orang yang mengajarkan kebaikan, itu mendapatkan doa dari makhluk-makhluk Allah. Malaikat mendoakan, sampai semut-semut pun mendoakan, kemudian ikan-ikan juga mendoakan. Masya Allah, gak ada ruginya. Maka buat para guru, dalam kepala mereka, dalam benak mereka, bukan mendapat uang sebanyak-banyaknya, tapi mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia mendapatkan doa-doa yang dahsyat dari makhluk-makhluk Allah tersebut. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah rahmati, Allah berkahi kita, bisa mendapatkan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu, yaitu ibadah. Kita memakmurkan rumah Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya, dan kita senang berkumpul dengan para penuntut ilmu, kita senang dengan para pembelajar, dan kita senang terus kumpul bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang terus mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, mohon doa. Hari ini nanti siang kami berangkat ke Jambi untuk berzikir dengan kumpulan majlis-majlis yang ada di Jambi. Dulu murabbi juga sering datang ke sana. Mudah-mudahan terus kita berzikir kepada Allah di mana saja, dan ini pahala yang mengalir untuk murabbi dan semua para guru kita, ya. Kita terus mengamalkan, mendakwahkan apa yang telah didakwahkan dan diamalkan oleh guru-guru kita, maka insya Allah pahala itu mengalir dan kita pun juga mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Dan ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami juga mohon doa, sedang menunggu proses visa untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Ya, ini ya hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi semangat untuk berdoa, dan insya Allah semangat meningkatkan kualitas ibadah, semangat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah juga menjadi doa untuk ikhwah semuanya. Kami doakan ikhwah bisa menunaikan ibadah haji, bisa menunaikan ibadah umroh, dan kita doakan keluarga, saudara, tetangga kita yang melaksanakan haji, Allah karuniakan kepada mereka hajjan mabruran, sa'yan mashkuran, dzanban maghfuran, wa tijaratan lan tabur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تغشى أشراف الرسل محمد وسلام